selamat malam bagi kita semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu pada saat ini dalam program Sate Penyu. Sebentar kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak untuk kita semuanya berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur Tuhan saat ini kami boleh bertemu di dalam program Sate Penyu, di mana kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba rindu lewat kebenaran firman Tuhan Engkau boleh mengajari setiap kami, menuntun kami, menolong kami. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja bagi kami dengan leluasa, sehingga lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami boleh diubahkan menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya membagikan tema untuk kita pada malam hari ini, jaga bicaramu. Bicara perlu dijaga, karena dari bicara kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna, atau sebaliknya kepada diri kita, kepada orang lain, terkhusus kepada Tuhan. Saya pernah membaca satu buku berkata seperti ini. Untuk bisa berbicara, manusia membutuhkan 2 tahun, bahkan ada yang lebih. Tetapi untuk menjaga bicara diperlukan seumur hidup kita. Berbicara tentu saja menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Itu kita gunakan setiap hari untuk berkomunikasi, berinteraksi kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Untuk itu perlu kita berhati-hati. Tentu saja kita harus memahami dosa-dosa apa saja. Dosa mulut itu bisa dikatakan gosip, ya, berbohong, membuli, menghina, bicara kotor, fitnah, omong kasar, provokasi, adu domba, menyinggung, menyindir, merendahkan, melemahkan, menghakimi. Masih ada lagi banyak dosa yang mungkin dilakukan oleh mulut kita. Jangan sampai ini terjadi di dalam hidup kita. Sangat berbahaya. Firman Tuhan katakan tadi,
Dari mulut kita, kita bisa memberkati. Dari mulut kita, kita bisa memuji Tuhan. Tetapi dari mulut kita juga kita bisa mengutuk. Dikatakan oleh firman Tuhan tentang kuasa perkataan kita, yaitu menghidupkan. Kenapa dikatakan bahwa lewat perkataan kita bisa menghidupkan? Ya, betul sekali ya. Ketika kita berbicara, membangun kepada orang lain akan termotivasi lewat bicara kita. Mereka akan memiliki semangat yang baru, dapat ide-ide yang baru. Mereka memilih untuk maju karena kita memberi dukungan kepada orang lain, sehingga itu akan mempengaruhi kesuksesan orang lain juga. Dihibur, dikuatkan, sehingga mereka akan kuat menghadapi kesulitan hidup ini. Banyak sekali bukan jalan sekarang ini untuk menghadapi, bahkan semangat hidupnya sudah hilang. Tetapi ketika kita ambil bagian menjadi orang-orang yang bisa menolong orang lain lewat perkataan kita, mereka akan sanggup menghadapi segala kesulitan yang ada. Sembuh. Apakah mental mereka? Apakah hati mereka? Pikiran mereka? Ketika kita berkata-kata, berbicara, mereka juga bisa sembuh. Lewat perkataan kita, orang lain juga akan memiliki semangat untuk hidup. Kita lihat berikutnya bahwa kuasa perkataan itu adalah kuasa perkataan yang mematikan. Bicara kotor, merendahkan, menjatuhkan, menghakimi, berkata kasar, memfitnah orang lain, berbohong, menipu, semuanya itu tidak Tuhan izinkan. Dengan perkataan kita, orang bisa menjadi lemah. Mereka berputus asa, mereka bisa depresi, bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya, membuat mereka semakin jatuh, membuat mereka tidak lagi ada keinginan melanjutkan hidup mereka. Lewat perkataan kita, mereka memiliki sikap benci, jahat. Dari kata-kata kita yang tidak membangun, membuat orang bisa menjadi bodoh. Lewat perkataan kita, orang semakin takut dalam banyak hal, takut menjalani kehidupan ini, takut mencoba. Mereka menjadi orang-orang yang pasif. Lewat perkataan kita bisa juga menjerumuskan orang lain ke penjara ataupun sadisnya. Lewat perkataan kita bisa masuk neraka. Di sini saya akan memberikan kepada kita beberapa hal yang bisa menolong kita cara mengekang lidah. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus memastikan segala sesuatu, yaitu memastikan kebenarannya. Berpikir dulu baru bicara, dan pikirkan dampaknya. Dan kita harus sadar bahwa setiap perkataan kita itu harus kita bisa mempertanggungjawabkannya. Yang berikutnya, jangan bicara saat emosi. Yang berikutnya, pikirkan apakah ada dosa di dalam perkataan kita. Jika iya, berhentilah bicara. Lebih baik kita berbicara seperlunya, sepentingnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa jaga bicaramu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang mengajar kami untuk kami belajar menjaga bicara kami. Kiranya kami bisa berbicara hal-hal yang benar untuk kami bisa membangun orang lain, bisa kami menolong orang lain. Lewat bicara kami bisa memberkati orang lain. Lewat bicara kami menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Lewat bicara kami tidak mendukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa.